Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, di gunung, di gubuk, di sawah, di laut, di kota, di mana saja senusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, banyak uang, banyak rezeki. Amin. Kalau cinta ini sudah luntur, apapun rayuan yang ditujukan kepada kita dengan berbagai macam cara tetap kita lewatkan, kita anggap angin lalu. Cinta seorang perempuan kepada laki-laki, kalau laki-lakinya ini gubal gabul, ya biarpun cinta mati juga tetap nanti pergi juga, minggat. Dulu kita cerita kalau berziarah ke makam-makam wali, ini biasanya kan banyak orang yang berjualan itu di sekitar makam ini, sorban, sarung, kopiah, dan aksesoris-aksesoris lainnya yang semuanya ini menarik pandangan mata untuk kita membeli. Salah satu cindera mata yang biasa jamaah atau zairin ini kalau berkunjung ke makam para wali itu tidak lupa menyempatkan mencari fotonya. Bisa Sunan Kalijaga, bisa Sunan Bonang, dan sunan-sunan yang lainnya. Tapi jangan lupa banyak juga ulama-ulama yang masih sugeng, masih hidup sekarang ini seperti Gus Baha, terus Mama Kupron, kalau nggak salah itu ada juga yang dijual, dan itu juga menarik untuk kita beli karena siapa yang nggak tahu Gus Baha ini seorang ulama pribumi tulen, dan ilmunya kalau kita dengar di YouTube ini luar biasa. Nah, ini fotonya Gus Baha ini juga banyak dijual di wilayah sekitar makam-makam para wali. Nah, ada juga belakangan ini sebenarnya ya sudah lama juga, tidak lupa banyak penjual memajang foto-foto dari para habib. Nah, yang paling banyak dijual yang saya amati ini ya habib yang dari Pekalongan itu, karena memang namanya kemarin-kemarin ini menjulang tinggi, seorang sufi dunia dan ketuanya. Tentu ini anggapan kalau para jamaah zairin mengerti, tetap terpesona dan akan membeli. Oh, ini fotonya wali dari salah seorang Balawi. Cinta yang begitu dalam dari jamaah kaum-kaum Nahdliyin atau sarungan ini berjalan begitu lama, dan di kantong-kantong orang-orang NU ini biasa kita lihat mereka ini memajang foto-foto habib di samping foto-foto para wali, ya wali 9 lah. Itu karena saking cintanya, saking hormatnya, atau bahasa kampung ini supaya dapat berkahnya karena keilmuan dari wali-wali atau yang habaib dipasang itu. Bergantinya waktu dengan bergulirnya tesis Kiai Imad, semua ini sekarang rontok, hilang. Kalau ibarat gelas itu sudah pecah berkeping-keping, begitu juga cinta para muhibin ini. Bahkan ada yang dongkol sampai bagaimana perasaannya selama ini, yang begitu cinta mati tahu-tahu dibohongi. Kantong-kantong Nahdliyin
orang-orang Sarungan, NU khususnya, ini di samping Jawa Timur, Pasuruan, Gresik, dan seterusnya di sana, Bondowoso, Banyuwangi. Jangan lupakan juga daerah-daerah seperti Pekalongan, ke barat nih Brebes, Tegal, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, ini juga nggak kurang-kurang kantong-kantong orang-orang NU. Dan semua ini kalau orang NU ini takzim kepada para wali-wali. Ketakziman ini merembet ke ketakziman ini tidak bisa dibohongi, sampai-sampai karena saking cintanya orang-orang pribumi ini kepada wali-wali, dia tidak peduli mau wali songo, mau ulama siapa, apakah Baib yang waktu itu masih belum rungkat, nggak peduli. Yang penting kalau mereka ini dianggap wali atau ulama, kita ini semuanya ini takdim, tidak berani macam-macam. Opo meneh ngunek-ngunek ke, mencaci maki, itu nggak berani sama sekali. Yang saya akan ceritakan ini kejadian yang sebenarnya ini berawal dari tesis Kiai Imad. Berhubung terbongkar kebohongan Mbak Alawi ini yang selama ini ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi nyatanya bohong belaka. Kecewalah banyak orang-orang yang selama ini mengidolakan mereka. Foto-foto yang ada di rumah yang dipajang berjejer dengan fotonya Wali Songo, kemudian guru-guru ulama kita NU terdahulu, biasanya kan banyak dijejer di situ, disandingkan. Tapi sekarang ini semuanya dicopot, diturunkan. Merasa kecewa karena cinta yang selama ini diungkapkan lewat foto, dengan mengenang foto itu, ternyata hanya kedok belaka. Dan doktrin-doktrinnya semakin kita tahu, mereka tahu, tambah yakin kalau mereka ini sebenarnya memang bukan cucu Nabi. Di Banyumas, di Purwokerto, di Tegal, ini sudah banyak kita lihat foto-foto Habib yang dulu diidolakan, di ala barokahnya pada diturunkan oleh warga atau penggemar. Sadis, karena setelah diturunkan ini fotonya diganti, ada yang dengan fotonya Syabdul Qadir Jailani, atau mungkin juga ada dengan fotonya ulama pribumi yang lain. Itu enggak masalah, karena ini adalah cinta yang betul kalau diterapkan. Sudah ganti saja. Kalau merasa tertipu dengan cintanya waktu itu, yang ternyata penipuan belaka, turunkan, enggak masalah. Ganti ulama kita yang jelas ilmunya, yang jelas tawaduknya, dan tidak mungkin akan menipu-nipu bangsa sendiri. Kalau selama ini kita merasa tertipu oleh mereka, ya jangan salahkan mereka. Mungkin ini karena memang kebodohan kita, dan kita selalu menganggap bahwa framing orang luar atau imigran atau bule lah sekarang ini yang marak di YouTube dengan konten macam-macam. Ini kita ini selalu terpesona dengan itu. Kenyataannya mereka ini hanya mempelopori kita. Coba lihat itu konten-konten yang ada di YouTube itu, hanya boleh makan mie instan saja yang nonton. Ini kita ini dari bangsa kita ini ratusan ribu. Kemudian makan bakwan dengan cabai itu juga yang nonton ini ratusan ribu. Bayangin, karena apa? Kita ini masih terpesona dengan framing-framing luar negeri. Apa bedanya orang kita di syuting makan mie instan atau makan bakwan dengan cabai? Kan sama saja. Tapi kenapa mereka yang bule ini banyak yang nonton? Betul kata
penjajah dulu Belanda, kalau kita ini dianggapnya inlander, nggak kuat mental, mental tempe. Sampai dulu-dulunya Pak Karno mengatakan kalau kita ini bangsa tempe. Itu karena apa? Inlander kita ini nggak hilang-hilang dari kita. Kita masih banyak terpesona dengan framing-framing atau gaya-gaya luar negeri, padahal mereka ini menganggap kita ini cuma komoditi ekonomi belaka. Banyak anak-anak muda ini, cewek-cewek, cowok-cowok, betapa mengidolakan penyanyi dari Korea. Sampai lagunya apal, namanya apal. Sampai memuja begitu rupa di konten-konten komentarnya gitu. Padahal orang-orang Korea sendiri, kita juga tahu mereka ini orang-orang sana dengan netizen kita ini sinis sekali dan kita ini dianggapnya rendah. Loh, kok kita ini masih mau-maunya memuja mereka-mereka ini? Yang jelas ini pemikirannya, moralnya, dan niatnya itu nggak sama dengan kita. Begitu sedikit dari omong-omong ini, sekarang kita tampilkan bagaimana saudara-saudara kita di Banyumas kalau nggak salah, atau Purwokerto atau Kebumen, ini karena wilayah sana. Ini pada menurunkan foto-foto habaib yang dulu dipajang di dinding rumahnya, yang dulu dialap barokahnya, tawaduknya, supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memasang foto-foto para habaib ini. Kita lihat bagaimana foto-foto ini diturunkan dan diganti dengan foto yang lain. Mari. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para aulia, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Zahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, berbakti suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi.
Begitulah sudah kita lihat bersama-sama proses mengerikan penurunan foto-foto Habib yang selama ini dikeramatkan. Selamat untuk yang sudah tercerahkan. Mari jaga Nusantara supaya tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.